ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, ya. Kisah kecilnya ini diungkit-ungkit oleh Abu Darda. Datanglah Abu Darda dalam riwayat Imam Darimi, tadi riwayat Imam Abu Nuaim, Tabarani dan imam-imam yang lain, Imam Baihaqi. Di riwayat Imam Darimi, Abu Darda bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan engkau tahu engkau sudah jadi nabi?" Walaupun hadis ini sudah sering kita dengar, apa salahnya kita ulang sekarang, ya? Supaya kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi? "Waktu aku main-main dengan saudara susuku anak Halimah Sa'diyah, tiba-tiba ada dua makhluk bersayap turun dari langit. Putih-putih pakaian mereka. Yang satu ngomong, 'Heh, emang itu dia orangnya?' Kata yang satu lagi, 'Emang,' gitu. Yang ngomong emang kedua itu Jibril. Yang pertama Mikail. Jibril sudah hadir saat Nabi lahir. Bahkan sering mendatangi Aminah saat Sayyidatuna Aminah hamil. Apa kata Mikail? Huwa, emang dia namanya Muhammad. Jibril jawab gimana? Huwa, nah dia orangnya. Jadi malaikat itu dialog juga, Pak. Jadi malaikat tuh ngeliatin kita juga tuh. Memang dia hadir malam ini gitu. Dilihatin tuh, Pak. Ditanyain tuh mereka tuh, di absen sama mereka. Dongeng apa lagi katanya. Lalu apa kata Nabi? Dua malaikat ini tiba-tiba mengambilku, menggendongku, yang satu membedah tenggorokanku sampai ke dadaku. Dibelahlah, diambil jantungnya, dibersihkan, dimasukkan kembali. Karena ini operasi malaikat, jadi nggak luka. Tapi kalau yang operasi Pak Dokter, Bu Dokter, mungkin luka. Nah, inilah pengobatan atau teknologi malaikat, ya, teknik-teknik malaikat. Kita tidak bisa, Pak. Mungkin orang-orang tertentu Allah izinkan. Itu kejadiannya kapan? Nabi Muhammad lagi main kejar-kejaran sama anak Sayyidatuna Halimah Sa'diyah. Itu umur berapa? Anak-anak kalau kejar-kejaran umur berapa? Ini umur berapa, Dek? 6 tahun. Kira-kira seumur inilah, 6 atau 7 tahun inilah, ya. Coba antum masih ingat nggak dulu kejadian umur 5, 6 atau 7 tahun? Nggak ingat ya? Main pasir mulu ya? Atau mandi di Sungai Musi? Iya betul. Mandi benar. Pulang-pulang dipukul sama bapaknya. Mandi kau, renang kau, mati kau. Ya, emang begitu? Nggak ingat ya? Kita seumuran anak-anak ini nggak ingat, tapi Nabi ingat. Terus dari mana sebenarnya cerita Aminah lagi perutnya hamil, lalu diceritakan bahwa Jibril datang, malaikat datang, nabi-nabi datang, ucapin salam, dan mereka mengatakan, "Sammi waladak Muhammadan," sebutkan namai anakmu dengan Muhammad. Itu dari mana? Walaupun secara riwayat ada rawinya, tapi sebenarnya Nabi Muhammad sudah tahu. Kenapa? Kuntu nabiyyan, aku sudah nabi. Adam belum ada, Aminah belum ada, Abdullah belum ada. Jadi belum ngerti, Pak. Baru dengar ya, dongeng lagi. Tapi ini dongeng sahih, Pak. Ini asli. Nabi Muhammad mengenal, mengingat sesuatu yang nggak bisa diingat orang lain. Jangankan cuma ingat waktu beliau di perut ibu, beliau bisa ingat beliau jadi nabi di alam sebelumnya. Ada yang ingat dulu ngapain? Antum ingat gak dulu waktu di alam ruh kita ngapain? Gak ada yang ingat kan? Karena tidak ada yang ingat, diutuslah Nabi wafat, diangkatlah wali, supaya ruh-ruh ini ingat lagi bahwa dia dulu pernah bersaksi kepada Allah, memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi orang-orang yang hari ini beriman itu dulu dia mengitari Nabi, datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi yang bernama Ahmad, Muhammad. Jadi ini kita ngulang-ngulang aja Pak. Alam ini cuma muter-muter aja kayak orang tawaf. Tawaf kan muter. Tapi putaran pertama walaupun tempatnya sama dengan putaran kedua, tapi rasanya berbeda. Pengalaman batinnya berbeda. Ini nggak tahu sudah putaran keberapa nih kita hidup di alam semesta. Sebelum masuk nanti ke alam yang setelahnya. Alam apa setelah ini? Alam barzah. Jadi kita ini sudah pindah-pindah. Antum itulah yang disebut alien. Ya, jadi nggak usah nyari-nyari alien ke planet lain. Kita alien itu. Nggak percaya tuh? Ini muka-muka alien nih ya. Macam-macam mukanya. Nabi Adam itu dulu di mana dicipta? Surga. Surga di mana? Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratul muntaha. Sidratul muntaha kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari seperti syajarah, daunnya seperti telinga al-fil. Telinga apa? Gajah. Disitulah tertulis nama kita. Jam sekian di malam Rabiul Awal pertama ya. Semuanya si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Pak di situ. Kita sekarang cuma menjalaninya. Ditulis di situ, tapi Allah berikan kesadaran kepada pikiran kita, kesadaran kepada kalbu. Kita pilih jalan yang mana. Di saat hadir tasdik atau saat hadir takzib. Saat hadir menerima atau saat hadir kita malah menolak. Saat hadir bertawadu atau saat hadir masih merasa dirinya ada sesuatu. Itu aja bedanya. Kita di majelis selawat nih, terus antum masih merasa alim. Nanti pas ganti alam kita nggak dipilih lagi ikut majelis Rasulullah. Nggak dipilih lagi Pak. Maka malam ini jangan ada satu titik pun terasa saya lebih alim dari yang di samping, dari yang di depan. Nggak boleh, nggak boleh. Saya lebih suci daripada kalian. Nggak boleh. Sekali terbersit itu kita nanti tidak diizinkan bermajelis dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham adab masuk majelis? Itu sebabnya masuk majelis itu baca istighfar, baca ta'awuz supaya syaitan tidak membisikkan kepada kita, kamu orang paling suci, kamu paling alim, kamu tuh ilmunya lebih dari fulan. Hati-hati. Sekarang masih datang ke majelisnya. Kalau ini tidak kita kelola, nanti kita tidak diizinkan bermajelis dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di padang mahsyar semua para nabi berkumpul. Lalu mereka di saat berkumpul itu ternyata para nabi ini dicari-cari oleh umat manusia. Dicari semuanya. Di Kitabul Iman bagian-bagian akhir Sahih Bukhari dan Muslim itu diceritakan detail sekali. Saya kalau membaca itu saya menggigil sendiri. Umat manusia bingung. Ini negeri apa ini? Gak ada yang jemput, gak ada yang nemenin. Bingung semua. Semua orang bingung. Maka mereka mengatakan, kita cari aja Nabi Adam. Datanglah ke Nabi Adam. Apa kata mereka? Wahai Adam, anta jadduna, engkau adalah jid kami. Engkaulah jid kami, kakek kami. Tolong berilah kami syafaat. Apa kata Nabi Adam? Kalian gak salah. Kalian ini bermasalah begini kan karena aku juga yang makan buah yang dilarang. Carilah Nabi setelahku, Nabi Nuh. Terus datang ke Nabi Nuh juga ngomong begitu. Waduh, kalian ini kan yang selamat dari sebagian umat manusia yang aku doakan agar hancur. Jadi dulu kalian punya om-om banyak, itu saya doakan semuanya mati. Kata Nabi Nuh, saya nggak tega kok saya mendoakan mereka keburukan. Carilah Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi. Nabi Ibrahim mengatakan, hai umat manusia, ini Ibrahim temannya Allah, tapi pernah berbohong 2 kali. Walaupun bohongnya untuk menyelamatkan diri, dan bohongnya itu tidak dosa.
Tapi Nabi Ibrahim hanya cari-cari alasan. Sebenarnya memang beliau kalaupun nggak melakukan itu tetap nggak bisa bantu. Ini alasan aja ya. Alasan Nabi Ibrahim supaya bisa jawab. Pinternya Nabi Ibrahim. Ya, kita ngomong begitu bukan sul adab. Nabi Ibrahim malah senang. Ente tahu urusan aneh ya. Ente ngerti juga rahasia. Dari mana kita tahu kalam ini? Nanti kata Nabi Ibrahim datang ke Musa. Nabi Musa bilang datang ke Isa. Isa bilang datang ke Muhammad.